أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Shadaqallahul azim. Jadi walaupun nggak ada wakaf, asalkan kita bisa sempurna maknanya, boleh mewakaf gitu. Jadi tidak harus 100% mengikuti wakaf yang di sini, tapi dengan catatan kita paham maknanya, jangan berubah makna. Seperti saya berhenti wabihi ya'dilu bil haq, saya nggak ulang lagi, langsung wabihi ya'dilu, karena tidak berubah daripada makna. Wabihi, dengan itu karenanya mereka berlaku adil menjalankan daripada keadilan. Yuk kita lihat makna yang terkandung daripada ayat ke-156 sampai 159 dari surat Al-Anfal. Kemarin kan sempat dibahas tuh di 155-nya. Apakah azab itu terjadi sebelum atau sesudah? Kemarin sempat ada pendapat bahwa itu sebelum. Nah, itu dijelaskan berdasarkan kalimat. Makanya saya bilang ketika huruf fa itu, kata fa'lan gitu kan, falamma akhadathum razfah, maka fa itu biasanya terjadi setelah. Maka di dalam tafsir dijelaskan, ada beberapa tafsir. Jadi kisahnya itu ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya yang saat itu menyembah anak sapi, maka kemudian ditegur, marah, dan akhirnya Bani Israel tobat sambil dihukum oleh Nabi Musa. Nah, setelah itu Nabi Musa beliau memilih 70 dari umat Bani Israel, karena di Bani Israel itu ada 12 qabilah saat itu, ada 12 qabilah. Maka
dari 12 kabilah itu diambil 6 orang. Maka terpilihlah 72 gitu kan. Kalau 6 tambah 12 berarti 2 kan? Dikali 2. Nah, tetapi disyaratkan yang hanya 70. Sehingga kemudian dipilih 2 orang yang tidak ikut. Nah, jadi itu kadang ada pemilihan tetapi tetap pahalanya sama dengan orang yang ikut. Maka kemudian diabadikan dalam ayat ini, dipilih 70 orang dari Bani Israel untuk bertemu, untuk langsung ke tempat yang dijanjikan, yakni tempat yang menurut ulama tafsir adalah tempat yang sama, yaitu di Bukit Tur Sina. Ya, di Bukit Tur Sina itu. Nah, di Bukit Sinai atau Tur Sina sama aja itu. Nah, disitulah yang saat itu Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Nah, Nabi Musa dengan 70 orang kemudian dibawa ke Bukit Sinai-nya, Bukit Tur Sina itu. Ada ulama juga mengatakan bahwa sebelum memilih 70 orang itu, Nabi Musa sempat berangkat dengan Nabi Harun ke Bukit Sinai itu. Tetapi kemudian di tengah jalan Nabi Harun meninggal. Nah, ketika kembali kepada kaumnya, ditanya oleh Bani Israel, di mana Nabi Harun? Nabi Harun meninggal. Nah, kaumnya nggak percaya. Maka kemudian dipilihlah 70 orang dari kaum Bani Israel untuk meyakinkan makamnya di sini. Maka kemudian mereka mendatangi makam itu di tempat yang dijanjikan. Artinya meninggalnya di Bukit Sinai atau Tur Sinai itu. Maka kemudian mana yang paling tepat? Nah, ulama tafsir kemudian masyhur meyakini bahwa 70 orang yang dipilih tadi adalah mereka bertemu ingin mengetahui di mana letak Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Tapi dilalahnya ketika mereka sampai ke Bukit Sinai itu, Nabi Musa bisa langsung berbicara dengan Allah dan mereka mendengar pembicaraannya, tetapi mereka terhalang oleh kabut yang mereka tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar percakapan itu. Nabi Musa sedang bercakap dengan Allah. Nah, Bani Israel yang 70 itu mendengar. Nah, setelah selesai, nah Bani Israel yang 70 itu ngomong, ya Musa, kami pengen melihat Allah, maksa ingin melihat Allah. Maka kemudian fa'akhadathumur razfah. Mereka pertama kali ini sebenarnya bukan razfah, tapi so'iqah. Mereka ditimpa petir, buah, karena yang melihat Allah. Fa'akhadathumuz so'iqah, so'iqah petir. Yang petir itu menimbulkan gempa. Maka kalimat ar-razfatu itu kemudian ditafsirkan ulama ada makna gempa itu sendiri, ada makna menggetarkan jiwanya gitu. Maka dalam tafsir pertama, ketika so'iko itu gempa bermunculan, karena kan langsung memutar bumi, mereka mati 70 orang itu, yang kemudian dihidupkan kembali. Jadi kalimatnya mereka dihidupkan kembali. Ada juga mengatakan tafsir, jadi ketika ar-rajfah itu, bumi itu bergoncang, ketika petir menyambar, gemetar hati mereka, maka disebut ar-rajfah. Maka di sini falamma akhadathumur rajfatu di ayat di sebelumnya 155, kalimatnya di situ dikatakan ketika mereka ditimpa gempa bumi. Nah itu tafsirnya begitu. Jadi ulama menafsirkan bukan sebelum itu ada rajfah, tapi rajfah itu setelah dipilih 70 orang Bani Israel yang berangkat dengan Nabi Musa. Tetapi sifat Israel ini, sifat Yahudi ini memang ngeyel. Dia maksa ingin melihat Allah. Kata Allah, maka Allah kemudian hukum mereka disambar dengan petir yang menimbulkan gempa bumi. Maka mereka mati. Kemudian Musa minta mereka dihidupkan kembali. Dalam satu penjelasan, ada yang mengatakan ditimpa gempa, kemudian gemetar hati mereka itu, ketakutan karena ada gempa bumi itu, muncul rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga kemudian Nabi Musa berdoa. Inilah doanya. Apa doanya? Ya Allah, seandainya Engkau kehendaki, tentu aku dan Bani Israel ini sudah Kau binasakan kemarin-kemarin gitu. Tetapi ya Allah, apakah Engkau akan membinasakan kami sekarang karena perlakuan bodoh sebagian dari kami yang ingin melihat Engkau ya Allah, gitu kalimatnya. Nah, kata
Allah, ini hanya sekedar cobaan bagi kami ya Allah. Ini cobaan bagian saya ya Allah terhadap umat saya ya Allah. Engkau yang memberikan, Engkau menyesatkan yang Engkau kehendaki, Engkau memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Baru doa tuh, ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Kami mohon ampunan kepadamu, kami mohonkan rahmat kepadamu, dan Engkaulah sebaik-baiknya yang pemberi ampun yang terbaik. Nah itu. Jadi untuk penjelasannya kemarin kan gantung tuh. Ya, maka saya bilang kalau biasanya dalam kaidah bahasa Arab maka fa itu terjadi sudah. Biasanya begitu. Nah kalau wa biasanya beriringan. Gitu. Makanya wawu itu ada wawu atop disebutkan. Wawu atop itu wawu yang beriringan. Bisa bersamaan. Saya pergi bersama pada wa. Misalnya dahaba ana wa dahlan misalnya. Tapi misalnya dorobal bab fa dorobtu, maka saya memukul pintu itu, maka saya pukul hatta dakkan data sehingga hancur-hancur. Maka itu terjadi sudah kehancuran itu sudah saya pukul gitu. Fa. Tapi kalau wawu karena wawu itu maka biasanya itu bersamaan. Maka kemarin saya jelaskan bahwa fa di sini falamma atau falamma afalatul rajfatu itu terjadi setelah dipilihnya 70 daripada Bani Israel. Jelas ya? Ya. Baru kemudian masuk kepada ayat yang 156-nya. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah. Ini masih doanya Nabi Musa. Dan tetapkanlah untuk kami fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah, dan di akhirat juga. Inna hudana ilaik, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Jadi inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Qala, maka kemudian Allah berfirman, adzabi usibu bihi man asya, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu kata Allah. Jadi Allah menimpakan siksa kepada yang Allah kehendaki. Kita nggak tahu siapa yang siksa, tetapi ada sabarnya. Ingat, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau suatu kaum itu nggak berdosa atau zalim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum di mana kaum itu masih ada orang yang mohon ampunan kepadanya. Dalam ayat lain banyak penjelasan. Tetapi Allah menyiksa kaum mana kaum itu ketika kaum itu memang sudah zalim, sudah tidak bisa lagi diperbaiki lah kalimatnya itu dalam ayat-ayat yang lain. Nah kemudian dilanjutkan, fasa'at tubuha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan tetapkan rahmatnya, haknya kembali kepada rahmatnya. Jadi fasa'at tubuha, maka aku akan tetapkan rahmatku lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Wa yu'tuna zakat, yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi rahmatnya Allah itu diberikan kepada orang yang bertakwa, yakni orang yang menunaikan zakat dan orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini itu rahmat Allah. Ingat, kuncinya itu, kuncinya takwa. Rahmat Allah lilladzina yattaqun. Salah satu daripada ketakwaan itu diwujudkan dengan menunaikan zakat. Yu'tuna zakat. Coba di sini kelihatan nyamuk nggak? Di masa Nabi Musa sudah yu'tuna zakat. Ini masa Nabi Musa. Artinya ada harta yang dikeluarkan. Kenapa saat itu harta itu dikeluarkan? Karena memang perjuangan saat itu sangat membutuhkan harta, membutuhkan finansial. Di mana Bani Israel itu kan ingin membangun tatanan masyarakat. Maka kemudian ketakwaan itu diimplementasikan dalam bentuk memberikan sumbangan atau zakat yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya Bani Israel itu saat itu kan membawa rampasan cukup banyak juga dari Fir'aun itu, membawa cukup banyak. Dan ingat, Allah mewariskan peninggalan Fir'aun baik di Mesir maupun di Syam itu kepada Bani Israel.
Jadi setelah proses Fir'aun hancur, orang-orang Bani Israel itu termasuk orang-orang yang mewarisi kehidupan dunia, kehidupan harta pembenaran. Jangan salah, Fir'aun itu hartanya luar biasa. Korun kan termasuk karena min ummati Musa. Kita terkenal di Korun itu kan dilegendakan orang yang paling kaya raya dalam kehidupan dunia ini di masanya Nabi Musa dan Fir'aun itu. Korun itu. Tetapi dalam ayat tersebut wababo, dia termasuk orang yang berpaling daripada perintah Nabi Musa. Nah, jadi kalimatnya apa? Korun itu adalah Bani Israel. Korun itu adalah Israel. Artinya orang Israel itu termasuk orang-orang yang kaya. Maka kemudian kenapa di sini wa yu'tuna zakat? Ketakwaan itu diimplementasikan buktinya itu dengan mengeluarkan zakat dari harta-harta yang ada. Kalau tidak maka seperti Korun. Kan dalam kisah yang lain Korun itu menakjubkan kan. Sehingga orang-orang itu kena Allah sudah melimpahkan rahmat kepada Korun. Saya pengen seperti Korun. Kan begitu. Ketika Korun diajab Allah, baru mereka ucapannya beda. Alhamdulillah saya tidak seperti Korun. Kalau saya seperti Korun, maka saya sama seperti Korun, diajar sama Allah. Itu kan kalimat yang disampaikan dalam ayat-ayat lain. Jangan kita ketemu dalam pembahasan-pembahasannya. Tetapi sebagai sentilan atau biar tidak gantung makna. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kok di zaman Nabi Musa tidak ada zakat? Tidak ada zakat. Kenapa zakat kemudian ditekankan dengan kalimat takwa? Karena pada saat itu sangat orang-orang Bani Israel sudah mulai terbuai, sudah tidak mau mengeluarkan zakat bagi orang lain. Itu yang kemudian ditekankan. Apalagi yang ditekankan, yaitu mereka harus iman terhadap kitab Taurat. Karena banyak umat Bani Israel yang meninggalkan ajaran Taurat. Itu sebabnya Allah menurunkan ayat ini. Kemudian dilanjutkan, orang yang mendapatkan rahmat ada ayat lagi, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nah, ini dilanjutkan dengan kaitannya kepada Rasulullah. Nah, ini sebenarnya himbauan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yahudi yang saat itu diingatkan dengan kisah Nabi Musa, diingatkan dengan ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Yang atas tadi yang 156 itu firman Allah kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi di ayat berikutnya 157-nya itu dihimbau kepada Yahudi zaman Rasulullah. Apa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Kemudian alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah gitu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan rahmat wahai Bani Israel, kalian bilang gitu tuh. Wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kalau kalian ingin mendapatkan rahmat sebagaimana rahmat yang telah kalian pada masa Nabi Musa kalian dapatkan, maka adalah kalian harus mengikuti Nabi yang ummi yang telah ditulis ditetapkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi himbauannya kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, di mana di dalamnya yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal, kemudian dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Kemudian dilanjutkan tuh, adapun orang yang beriman kepadanya, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, yang memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini harus tahu tuh alur ceritanya dari Nabi Musa tiba-tiba ke Nabi Muhammad. Maka ayat ini dimulai kepada menceritakan tentang peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel. Maka kemudian ingat, Nasrani ini kan sebenarnya rangkaiannya dari turunan Bani Israel juga. Nabi Isa itu termasuk salah satu dari Bani Israel. Sebenarnya masih keluarga. Nah,
diingatkan, wahai Bani Israel. Makanya kisahnya diambil kisah Nabi Musa, karena satu rangkaian turunan Bani Israel, keturunan Israel yang Nabi Yakub. Maka diceritakan dulu tentang bagaimana Allah memberikan azab kepada Bani Israel yang mereka itu ngeyel, yang mereka itu meminta sesuatu yang di luar keseharusannya. Allah marah. Tapi kemudian Allah memberikan harapan bahwa rahmat Allah itu mengikuti satu. Semarah apapun Allah, Allah maha sayang kepada kalian. Maka kemudian kata Allah, diingatkan 157-nya, orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang bertakwa. Oleh karenanya, wahai Yahudi, wahai Nasrani, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni ikutin Muhammad SAW, seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Kenapa tidak baca dan bisa tulis? Karena dia tidak pernah mencontek, tidak pernah mendapatkan apa-apa yang diucapkannya dari hasil belajar pada Taurat, pada kitab Injil. Enggak, karena baca-baca. Apa yang didapatkan itu langsung wahyu dari Allah, dari kami, kata Allah. Maka ditegaskan an-nabiyil ummi. Itu kalimatnya begitu. Kan kalau kita orang nggak pernah belajar tapi kok pinter bahasa Inggris ya, misalnya orang kesurupan, maaf misalnya, kadang-kadang gitu. Orang kesurupan ngomong aja bahasa Inggris nggak bisa, tapi ketika kesurupan dia ngomong bahasa Inggrisnya benar atau ngomong bahasa Arabnya benar gitu kan. Orang kan kaget. Nah itu sesuatu yang di luar apa keumuman atau kewajaran. Nah Allah menegaskan begitu. Nabi Muhammad yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi dia pun memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Dia menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin, maka mereka harus menolongnya. Artinya memuliakan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad mengikuti Al-Quran. Maka ketika dilakukan, maka itulah orang yang beruntung. Maka bisa dibalikin, orang yang beruntung adalah orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Orang yang beruntung adalah orang yang menolong Nabi Muhammad. Orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. 3 hal itu kalau kita ingin beruntung. Maka himbauan kepada Yahudi, Nasrani, Yahudi dan Nasrani, ikuti Islam, masuk ke dalam agama Islam. Itu tuh yang dijelaskan. Nah baru masuk kepada ayat yang berikutnya. Jadi kisah Nabi Musa selesai di situ dalam surat Al-A'raf ini. Ya, kisah Nabi Musa. Sebenarnya dikisahkan Nabi Musa itu dalam rangka memperkuat risalah Nabi Muhammad. Nah ini sebenarnya bisa dikisahkan di kita. Kalau misalnya kita lagi diskusi dengan Muslim, kita berdakwah. Mari saya sebutkan apa bedanya dakwah. Dakwah itu untuk siapa? Saya bilang dakwah itu bukan untuk orang Islam. Dakwah itu untuk orang Muslim. Coba cek dalam ayat yang didakwahi oleh Nabi dan Rasul siapa? Apakah dia orang Islam? Apakah dia orang beriman? Enggak. Rasul-Rasul sudah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia mendakwahkannya kepada orang kafir. Maka kata dakwah itu lebih tepat diucapkan ketika kita melakukan sesuatu atau mengajak sesuatu kepada kebaikan kepada non-muslim. Tetapi kepada orang yang Islam bukan dakwah lagi, tapi penegakan syariah. Ada hudud dalamnya. Kalau orang sudah masuk agama Islam, maka bukan didakwahi lagi, tetapi ditegakkan syariatnya. Orang sudah masuk Islam, jangan diceramahi lagi, jangan didakwahi lagi, tapi ditegakkan syariat. Orang nggak sholat, misalnya sholat, tegakkan hudud. Orang nggak puasa, tegakkan hudud. Orang nggak zakat, tegakkan aturan. Gitu, bukan dihimbau lagi, al-himbauan. Itu yang salah dalam pemahaman kita. Jadi kalau untuk orang Islam lagi, jangan didakwahi, tetapi ditegakkan syariatnya, ditegakkan aturannya yang ditetapkan dalam Al-Quran. Orang mencuri bukan diceramahi lagi, tetapi ditetapkan hukumannya, pidananya, perdatanya. Maka saya bilang dakwah itu nggak cocok, bukan untuk orang Islam yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang sudah masuk agama Islam, bukan didakwahi lagi, karena dakwah itu konsekuensinya hanya mengajak,
Ingat, dakwah itu kapasitasnya hanya mengajak. Dan ngikutin atau tidak mengikuti diserahkan kepada Allah. Itu dakwah. Jadi dakwah itu hanya mengajak, menyampaikan. Ketika itu sudah disampaikan, maka hasilnya diserahkan kepada Allah. Kita tidak punya kewenangan untuk merubah orang itu mengikuti kita. Nah, itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi Nuh mengajak umatnya yang kafir untuk meninggalkan kekafiran. Tapi dia tidak memaksa harus, tidak serahkan kepada Allah. Dia dakwahkan dengan sikap, dengan perbuatan, dengan ucapan. Dia ajak yang tidak beragama, tidak beriman kepadanya untuk beriman kepada Allah dan dirinya. Tidak mengikuti, ya udah pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ternyata yang beriman hanya segini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, maka aku serahkan kepadamu. Maka diajar, gitu. Karena kemarin saya bilang sama Pak Darlan, mungkin ini juga sesuatu yang baru, sesuatu tesis yang baru. Karena selama ini dakwah itu orang lebih cenderung hanya mengajak kepada sesama muslim, bukan mengajak lagi. Bagi orang Islam itu tegakkan aturan. Orang nggak sholat, tegakkan aturan. Apa konsep hukumnya? Orang nggak sholat ada dalilnya, ada hadisnya. Makanya kalau jamaah tabligh itu salah satu implementasi futur. Dia mengajak, bahkan ada sanksi kalau orang tidak melakukan itu. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan sebagaimana Rasulullah bahkan ada kalimat yang cukup luar biasa yang disampaikan. Kalau waktu tidak berjamaah, Abu Bakar menurunkan kalimat sampai sekeras itu, walaupun hadis itu dhaif. Ada hadis-hadis yang lebih keras menegakkan syariat bagi orang yang sudah masuk di dalam. Bahkan kalau yang tidak berzakat, Abu Bakar sampai memerangi. Ya kan? Orang tidak mau berbuat zakat diperangi, halal darahnya. Bahkan begitu eranya Abu Bakar. Maka bagi orang yang sudah masuk Islam tidak lagi didakwahi, tetapi ditegakkan aturan syariat. Nah, itu yang harus dibumikan kepada orang-orang seperti Islam. kasus Ja'far Al-Talib ketika menegakkan hudud kepada jamaahnya waktu itu tuh, ada kelompoknya itu melakukan zina, kan dirajam sama Ja'far. Akhirnya malah Ja'far Al-Talib yang ditangkap oleh negara karena membuat negara di atas negara. Nah, itulah yang saya bilang nggak paham konsepnya. Orang kalau paham konsepnya, itu sudah benar melaksanakan dulu. Tapi memang kita kan berbangsa dan bernegara. Makanya salah satu tugas kita itu bagaimana mengangkat syariat Islam ini menjadi sebuah legal standing legal, artinya menjadi sebuah aturan yang memang diadopsi oleh negara. Sudah kok, misalnya Aceh diberikan kebebasan untuk hudud, walaupun itu hanya otonomi, tetapi untuk implementasi di kita memang masih belum ada undang-undang yang begitu hampir 100% sama, tetapi sudah ada konsekuensi. Untuk pelaku zina kan sekarang sudah ada hukumannya juga, aturan-aturan, walaupun tidak sekeras saya bilang tadi Aceh dengan rajam. Gitu. Jadi kita lihat, lanjutkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul utusan kepada seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang kita, tapi seluruh manusia. Kalau manusia sekarang 8 miliar manusia ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yakni siapa dia? Dia adalah maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bukan kepada Rasulullah, kembalinya yang salah ya. Yang memiliki, jadi kalimatnya wahai manusia, aku adalah utusan Allah. Allah yang tekankannya. Aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Allah itu kalau dihadirkan maknanya. Allahul ladzi cuma mustaqil kayak kemarin itu. Kemarin kalau dalam ketika mengucapkan kalimat ya Musa, kalimat gitu kan. Ya ini tidak ada kan kalimatnya. Tetapi disebutkan di sini yamna ummi, kalimatnya gitu kan. Kalimatnya langsung nggak ada ya-nya, tapi langsung amna ummi. Ya berapa saya lupa kemarin. Ingat nggak teman kemarin? Yang tentang Musa, Nabi Musa datang kepada Harun, kemudian dia mencekik, kemudian Harun dia, nah ini ada nih. Dia di baris ketiga 150. Qala bena ummah.
Nah, qala ibn Umar-nya kan qala ya ibn Umar, tetapi ya tidak disebutkan di situ. Tetapi qala ibn Umar, berkatalah siapa Harun, wahai anak ibuku. Kalimat wahai itu ya-nya enggak ada. Wahai, harusnya kan qala ya ibn umma innal qauma, gitu harusnya man. Tetapi dalam kaidah di sini ya-nya dimustahilkan atau disiriyahkan, ditiadakan, tetapi ketika dimaknakan itu hadir. Sama seperti ini, alladzi lahu mulku, alladzi ini tidak dihadirkan dapat Allahnya. Harusnya kan ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, wahai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Allahul ladzi, artinya gitu kan, Allah yang kepunyaan kerajaan langit dan bumi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tapi di sini Allahnya nggak ada. Kalau orang nggak paham tentang kaidah itu, dia akan maknani alladinya kembali kepada Rasulullah, kepada ini. Berarti yang punya kerajaan langit dan bumi adalah Rasulullah, karena tidak ada penegasan dapat Allah. Maka itulah fungsi kita memahami kaidah. Jadi kaidah dalam bahasa Arab. Jadi alladhi ini menunjukkan kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalimatnya begini, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Tiba-tiba alladzi lahu mulkus samawati wal ard, alladzi yang lahu kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Maka kepunyaan hu-nya itu kembali bukan kepada Rasulullah, tapi kembali kepada Allah. Allahnya disembunyikan. Allahul ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa wa yuhyi wa yumiit, tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang memberikan kehidupan dan mematikan seseorang. Kemudian fa'aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kepada Allah dan rasuli. Nah, rasuli ini baru ditegaskan, bukan Allahnya yang an-nabiyul ummi, tapi an-nabiyul ummi kembali kepada Rasul. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kepada kitabnya, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kembali kepada sifat Nabi. Sifat Nabi adalah beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah dan mengikutinya supaya kalian mendapatkan hidayah. Harusnya wattabi'uhu, tapi di sini kalimat wa. Harusnya fattabi'uhu, tetapi kalimat di sini wattabi'uhu, dan ikutilah Nabi supaya kalian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, famin qaumi Musa ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan kebenaran. Nah, nanti ini disambung ya, untuk pemahaman lebih jelasnya disambung pada ayat berikutnya, karena ini pemahaman masih prolog. Jadi ayat 159 itu prolog untuk menyampaikan kepada yang berikutnya. Jadi dijelaskan di antara umat Nabi Musa, di antara kaum Nabi Musa ada umat. Beda tak? Umat sama kaum beda tuh. Di antara kaum Musa ada umat. Kaum itu lebih besar, umat itu hanya sebagian daripada kaum. Jadi ada sebagian orang. Di antara kaum Musa ada segolongan umat yang dia yahduna bil haq, apa? Memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dia berlaku adil dalam kehidupannya. Nanti dijelaskan dalam ayat berikutnya. Nah, kemudian kesimpulannya yang pertama ya, dari simpulkan. Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan ya, yang si 156 itu ya, siksa itu akan kutimpakan kepada siapa yang dikehendaki, rahmatku meliputi segala sesuatunya. Nah, di sini
ada semacam penegasan sebelum siksaan itu Allah rahmatnya jauh lebih besar, lebih berat gitu. Artinya rahmat Allah itu melebihi dari segala siksaan itu. Yang menariknya lagi adalah di penjelasan 344 itu Ustaz. Penjelasan 344 di surat 7. Aku membebaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi sebelumnya mungkin di zaman Nabi Musa itu langsung apa ya, boleh dibilang sakit untuk Bani Israel, dibunuh, kemudian najis langsung dipotong pakaiannya, kemudian di sini juga membayar diat langsung gitu, tetapi Allah meringankan, memudahkan ketika setelah periodenya Nabi Muhammad gitu. Ya, jadi memang ada beberapa yang direvisi lah bahasanya, yang ditetapkan di dalam kitab Taurat itu direvisi oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan merangkum atau memuat apa-apa yang sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu, penyempurna. Makanya dalam istilah Rasulullah, Islam ini bagikan suatu bangunan yang sangat indah, menawan, menakjubkan, siapapun yang lihat akan tertarik dan kagum takjub. Tapi ada satu bolongan batu bata kecil yang belum terpasang. Nah, itu adalah batu bata daripada rumah yang cantik itu. Artinya apa? Rasulullah itu penyempurna para nabi, para rasul. Rasulullah itu penyempurna syariat Islam dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disempurnakan. Makanya ada revisi dalam rangka menyesuaikan. Maka kaidah-kaidahnya adalah agar tidak memberatkan. Kalimatnya Islam itu tidak memberatkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kata Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj. Kami tidak menjadikan agamamu ini sebagai haraj, suatu beban yang sangat memberatkan. Tidak, beragama itu jangan membuat orang itu terbebani berat. Coba aja sholat kan itu sebenarnya bukan kewajiban, kebutuhan rohani kita, kebutuhan hidup kita. Tapi kenapa orang sholatnya berat? Karena dia merasa sholat itu sebagai sebuah beban yang berat, tidak merupakan kebutuhan. Padahal sholat itu harus seperti makan. Jadi perut itu ketika sudah kosong atau tidak ada makanan, dia akan protes. Nah, manusia itu rohaninya begitu. Kalau rohaninya dia lapar, harus protes. Nah itu yang membuat kemudian orang kenapa merasa terbebani. Kalau kita tenang, kita kaji di dalam syariat Islam, tidak ada yang berat. Apa sih yang berat? Haji bagi yang mampu, sholat kebutuhan bukan kewajiban, karena dengan sholat kita dekat dengan Allah. Logika analogi sederhana. Kalau kita dekat dengan orang yang pejabat atau orang kaya, maka fasilitas atau kelebihan yang kita dapatkan. Apalagi dekat dengan Allah. Puasa mensucikan diri, mensucikan batin, sebagai upaya kita merasakan penderitaan orang yang belum tentu bisa makan. Ya kan? Zakat tidak memberatkan kita, 2,5% yang dikeluarkan. Itu pun fungsionalnya akan menambah lagi harta yang kita punya, keuntungan yang kita dapatkan. Jadi apa yang dalam syariat Islam itu tidak ada yang berat ketika orang tidak paham gitu. Makanya kemudian inilah yang direvisi di dalam ayat ini, di mana Rasulullah merevisi beberapa aturan dan hukum agar tidak terlalu memberatkan bagi umatnya. Maka kesimpulan terakhir adalah kisah-kisah tentang Nabi Musa yang sudah dijelaskan terlebih dahulu itu sebagai gambaran. Pertama, bahwa memang Bani Israel itu memiliki karakter yang sangat-sangat ngeyel, sangat-sangat luar biasa. Dia sering melawan daripada Nabi dan Rasulnya. Sampai sekarang kita tahu seperti itu. Maka bagi kita adalah ikuti Nabi Muhammad, tambahkan keyakinan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad dalam agama ini, tegakkan syariat Islam, aturan-aturan Islam, dengan ngaji kita, jaga Al-Quran. Karena warisan yang jelas dari Nabi Muhammad yang sangat bermanfaat bagi kita adalah Al-Quran. Maka dengan Al-Quran ini insya Allah
kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ya. Jadi jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Oh, jadi kita harus mendakwahkan dengan cara mengikuti Nabi Muhammad, dengan kita menolongnya, mengikuti cahyanya, dan kalau tiga tadi ya, kalau kita ingin beruntung memuliakan dan mengikuti cahaya itu dengan Al-Quran, dan juga kita harus berdakwah itu kepada orang selain Islam gitu kan. Iya. Harus mengagungkan Allah gitu kan. Di sini kan harus mengagungkan Allah dan dengan mengikuti Nabi Muhammad dan menagungkan Allah gitu kan, agar orang-orang di luar Islam itu mengetahui bahwasanya Allah itu maha tinggi lah gitu ya. Gitu. Jadi ini metode berdakwah yang harus kita lakukan. Contoh Al-Quran, dakwah itu tepatnya bukan untuk orang yang sudah beragama Islam. Itu maksud saya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kita kan sudah dari Ikhwan atau bahasanya itu organisasi secara langsung. Artinya boleh kita melaksanakan syariat hudud. Boleh, memang harus. Hudud itu harus dilaksanakan untuk umat Islam, bukan lagi ngajak. Dalam pengertian liko atau organisasi, gitu kan? Kan secara langsung kita sudah membuat organisasi yang tidak sesuai dengan jalur organisasi yang sudah kita buat SOP, itu boleh kita menjalankan aturan dan organisasi. Boleh. Jadi gini kalimatnya, kalau orang sudah masuk dalam organisasi, maka dia sudah terikat dengan konsekuensinya. Kalau orang sudah masuk Islam, otomatis dia sudah terikat dengan syariatnya, gitu kan. Maka bukan didakwahi lagi, karena dakwah itu ngajak, dakwah kan mengajak. Maka ketika mengajak saja tidak ada konsekuensi hukuman, gitu loh. Karena hukuman itu diserahkan kepada sang pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang, dakwah itu bukan untuk orang Islam. Orang yang sudah masuk Islam itu tidak perlu didakwahi lagi, tetapi harus ditingkatkan hududnya, konsekuensinya, aturannya. Kalau orang sudah masuk Islam, bukan lagi diingetin, tetapi harus ditegakkan syariatnya. Orang mencuri masa diingatin, orang berzina, dia sudah agama Islam, bukan diingatin lagi. Kamu berzina, apa aturannya? Negara punya aturan, syariat punya aturan. Kalau ditegakkan syariat, maka dirajam. Gitu kalimatnya. Tapi bagi orang Muslim, maka metode dakwahnya adalah seperti ini. Seperti apa? Ceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa mengajak Bani Israel. Kemudian akhirnya apa? Yuk masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama yang melanjutkan daripada syariat-syariat agama terdahulu, agama yang menyempurnakan agama-agama kalian. Yuk masuk ke dalam Islam. Itu dakwah. Nah, inilah yang disebut dengan metode dakwah. Itu. Jadi jangan salah paham. Itu berarti jangan ceramah dong, bukan begitu pahamnya. Bukan begitu memaknainya. Jadi dakwah adalah seruan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul kepada orang-orang yang kafir. Ketika sudah beriman, maka bukan dakwah lagi, tetapi ditingkatkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Apa itu? Ada penegakan syariat, ada konsekuensi hukum di dalamnya. Kalau dakwah tidak ada konsekuensi hukum, hanya mengajak, menghimbau, saudara-saudara, yuk kita jaga kebersihan, menghimbau. Tapi bagi orang yang dalam lingkungan, misalnya dinas, maka bukan yuk kita menjaga kebersihan. Maka barang siapa karyawan yang membuang sampah, maka kena denda 100.000. Nah itu namanya bukan lagi dakwah kan, tapi penegakan daripada syariat. Makanya posisi khatib Jumat, posisi taklim mengingatkan wa tawassalul haq wa tawassalus shaq, nanti di mana? Nah, itu hanya level-level mengingatkan harus, tetapi bukan hanya sebatas mengingatkan gitu maksudnya. Mengingat tetap, mengimbau harus tetap. Cuma implementasinya dakwah itu kan
Kalau kita kan dakwah itu kan ada bil lisan bil hal. Maka kalau kita lihat hadis Rasulullah itu berdakwah itu selalu kepada non-muslim, kepada Yahudi, kepada Nasrani. Dia berdakwah dengan lisan, dengan perbuatan. Banyak orang Yahudi pada masa Rasulullah di Madinah yang dia membenci Rasulullah dengan sikap, dengan perbuatan masuk Islam. Maka dakwah yang sering digambarkan di dalam atau dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis itu dakwah Rasulullah kepada orang kafir. Ada nggak dakwah Rasulullah kepada kaum muslimin? Saya tanya. Ada nggak Rasulullah berdakwah kepada kaum muslimin? Nggak ada. Tetapi kalimatnya, khutbah, ceramah itu harus selalu. Itu namanya orang mengingatkan. Tapi bukan hanya sebatas mengingatkan. Ketika orang itu melakukan, ingat loh. Mengingatkan artinya belum melakukan. Mengingatkan agar orang tidak melakukan. Kalau orang itu sudah melakukan, orang Islam sudah melakukan, maka terkena hudud. Sekarang saya tanya, orang non-muslim tidak puasa, ada hudud nggak? Nggak ada. Itu kalimatnya. Maka untuk orang Islam bukan didakwahi lagi. Tapi bagi orang yang kafir yang tidak berpuasa, kita kasih informasi. Puasa ini begini, agar mereka tertarik dengan Islam. Jadi bukan artinya, berarti nggak usah ceramah, nggak usah khutbah, bukan. Itu tetap. Tetapi levelnya ditaikkan menjadi ada konsekuensi hukum di dalamnya. Ini dakwah kita modal kita nih. Iya. Ayat 57 ayat 195. Ya. Bahwasanya kita itu menyuruh kepada manusia untuk untuk mengatakan bahwasanya Allah ini adalah Tuhan pemilik segala sesuatu, gitu kan. Dan juga mendakwahkan bahwasanya kita harus meminta kepada Allah dan para nabi-nabi ulul azmi itu yang Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi siapa namanya yang itulah nabi-nabi yang ini itu menyuruh kepada Allah itu untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti nabi yang ummi, pada Nabi Muhammad. Dan sayangnya sebenarnya membuat satu kayak semacam buat kesimpulan gitu kan, nabi-nabi ulul azmi itu saya urut itu dari awal lahirnya sampai dia berdakwah itu subhanallah ya, benar apa yang dikatakan di sini nih. Bahwasanya semuanya nabi-nabi itu ulul azmi itu menyatakan kita menyembah kepada Allah dan mengikuti daripada aturan Rasulullah gitu, agar kita mendapatkan rahmatnya gitu kan. Jadi ya disitulah kuncinya dakwah kita gitu kepada mereka kepada orang-orang. Tapi ingat, makanya dalam hadis dalam surat Al-Baqarah, "Unmu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Metode dakwah kita kepada non-muslim, serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik dan juga berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Maka ada konsekuensi itu enggak? Nggak ada, karena itu untuk non-muslim. Tetapi ketika itulah yang disebut dengan dakwah. Maka saya bilang dakwah itu umat Islam itu jangan didakwahi, tetapi ditegakkan syariat. Saya bilang begitu, bukan artinya jangan ceramah, bukan. Umat Islam yang sekarang sudah masuk ke dalam agama Islam, jangan lagi diceramahi. Artinya bukan tidak boleh diceramahi, diingatkan, bukan. Tetapi bukan hanya sekedar diingatkan, tetapi harus ditegakkan syariatnya. Orang nggak sholat bukan hanya diingatkan, tapi bagaimana ada hukuman-hukuman yang dibebankan. Anak kecil kita aja, kalau sudah masuk 7 tahun nggak sholat, dipukul. Itu hadis. Nah itu namanya pukul. Kenapa dipukul? Karena dia muslim. Apalagi orang yang sudah dewasa kan logikanya begitu. Anak kita kalau sudah masuk 7 tahun, sudah masa balik, tidak sholat, maka kita pukul. Apalagi orang yang sudah dewasa, bukan lagi dipukul, tapi ada dam yang ditegakkan. Itu maksudnya. Kalau itu ditegakkan syariat, maka akan hidup belnya enak masyarakat. Kalau sekedar cuma ceramah, kalau ceramah itu kan tidak ada konsekuensi. Orang mengingatkan, yuk kita sholat, yuk keluarkan zakat, kan nggak ada konsekuensi kan? Ngajak. Atau orang kafir, orang Islam, Kristen masuk Islam apa? Islam enak loh. Ada konsekuensi hukum nggak bagi dia ketika tidak mengikuti kita? Tidak ada.
Nah, ketika orang sudah masuk ke dalam frame Islam, maka ada hukuman di situ. Orang yang berbuat maksiat ada hukuman. Orang yang melanggar, ingat kejahatan dan pelanggaran berbeda perlakuannya. Jangan pelanggaran diperlakukan kejahatan. Harus beda tuh. Kalau orang melanggar jangan diperlakukan seperti penjahat. Orang melanggar lampu lalu lintas jangan diperlakukan seperti orang yang membunuh. Nggak boleh. Di dalam Islam juga begitu. Orang yang melanggar maka biasanya dia dikenakan apa? Puasa, memberikan infak, memberi makan kepada fakir miskin, atau dia membebaskan budak. Ya kan begitu kan, orang yang melanggar. Kalau lagi haji dia harus menyembelih damnya, ada hudya, ada binatang yang harus disembelih ketika dia melanggar salah satu ketetapan dari haji. Nah itu yang dimaknai. Itu pelanggaran. Beda dengan orang yang melakukan kejahatan, apa? Mencuri, kejahatan maka dipotong. Kalau kejahatan maka berkaitannya dengan pemidanaan terhadap badan, memberikan beban penderitaan terhadap badan. Tetapi kalau pelanggaran biasanya dia dibebankan kepada administratif. Nah di dalam Islam sama seperti itu. Jadi nanti untuk luasnya akan ketemu kajian-kajian lain sebagai pengantar kita untuk membuka kajian lain ya. Sementara ngikutin aunya pada dulu ya. Menegakkan hudud yang kuat itu makanya pada zaman Umar itu kan syariat yang kuat. Disitulah yang perkembangan Islam yang sangat pesat dan cepat karena organisasi berjalannya seperti itu. Ya, itu pilar-pilar berbangsa, bernegara, berorganisasi ada dalam penegakan hudud. Maka problematika bangsa kita ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang bermasalah. Penegakan hukum bermasalah maka tatanan masyarakat kita melapor. Ya MK hancur gara-gara penegakan hukum tak benar. Yang lain-lain hancur. Jadi problematika kehidupan berbangsa, bernegara, berorganisasi sekecil apapun adalah penegakan hukum. Kalau itu dilanggar maka organisasi lemah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.